Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Filza Astrid Muklis. Di sini saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing tesis saya, yaitu Profesor Marwan Asri, MBA PhD, dan juga para penguji tesis yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian saya mengenai Indonesia Stock Market Turmoil 2022, dampak invasi Rusia ke Ukraina. Selanjutnya kita masuk saja ke latar belakang, di mana teori pasar modal ini meliputi aktivitas penawaran umum dan juga perdagangan efek. Kemudian, keadaan di pasar modal rentan oleh informasi yang berdampak kepada harga sekuritas, di mana informasi di sini adalah pengumuman invasi Rusia ke Ukraina yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari 2022. Di sini kita melihat perusahaan di EU mengalami penurunan kumulatif abnormal return, tepatnya di sektor keuangan, jasa, dan juga manufaktur. Dan di sini ada beberapa negara yang sudah mengantisipasi aksi militer tersebut. Di antara lainnya ada Hungaria, Rusia, Polandia, Slovakia, dan juga ada Australia, Prancis, Jerman, hingga Turki. Maka dari itu, pengolahan datanya dilakukan dengan analisis advanced study untuk menunjukkan apakah terindikasi kejadian yang mempengaruhi pasar saham Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pergerakan indeks pasar saham global tahun 2021 hingga 2022, di mana pengumuman invasi Rusia-Ukraine ini menghadapi pasar saham global yang tidak pasti. Di sisi lain, LQ45 dan juga IHSG ini malah mengalami peningkatan. Jadi pada 21 April lalu, IHSG mencapai 7.276, sedangkan LQ45 mencapai 1.085. Hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk melihat sebetulnya bagaimana peristiwa pengumuman invasi yang disampaikan oleh Putin mempengaruhi pasar saham Indonesia. Maka dari itu muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pengumuman invasi yang dinyatakan oleh Putin terkait penyerangan Rusia ke Ukraina terindikasikan adanya abnormal return, kemudian average abnormal return, cumulative average abnormal return, dan juga contagion effect. Selanjutnya kita masuk ke bagian landasan teori, di mana invasi sendiri ini merupakan major world events atau MWE yang dapat menghancurkan perekonomian negara, krisis pangan, transportasi, impor-ekspor terganggu, harga saham, bahkan menyebabkan contagion effect. Di mana contagion effect sendiri ini merupakan peristiwa akibat krisis keuangan di suatu negara dan berdampak pada krisis di negara-negara lainnya. Kemudian kita tahu juga di pasar modal itu ada yang namanya indeks yang merupakan indikator kinerja yang diperlukan untuk pengamatan pergerakan harga sekuritas-sekuritas di pasar modal. Dan tentunya nanti kita akan bertemu dengan return saham sebagai hasil yang didapat oleh investor dalam investasi dan akan dihitung realized return-nya dan juga expected return-nya. Dan kemudian menurut Fama, adanya ketidakpastian ini dapat menimbulkan abnormal return pada harga pasar dan juga harga sekuritas, seperti itu. Dan dalam teori pasar efisien sendiri, teori pasar menjelaskan bahwa fully reflect yang merupakan harga dari sekuritas secara tepat mencerminkan informasi yang tersaji, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian penelitian terdahulu, di mana invasi Rusia ke Ukraina itu sudah ada sejak 2014 dan kemudian booming lagi pada tahun 2022, dan pada saat 2014 itu return pasar saham Rusia menurun sebanyak 21 basis points dan juga Ukraine menurun sebesar 30 basis points. Kemudian pada 21 Februari 2022 terindikasikan abnormal return negatif di pasar saham Eropa, dan juga 24 Februari 2022 terindikasikan average abnormal return yang negatif sebesar minus 2,38% untuk 800 perusahaan yang beroperasi di Rusia, seperti itu. Dan kita juga melihat penelitian terdahulu terkait serangan militer di jalur Gaza oleh Israel itu berpengaruh terhadap return dan volatilitas indeks TSI. Kemudian juga konflik di Irak, Israel, dan juga Yugoslavia itu terindikasikan mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Dan terakhir, perang di Kosovo pada 24 Maret 1999 terdapat abnormal return price effect di pasar saham Belanda maupun US, seperti itu. Kita juga tahu bahwa sebelumnya ada previous uncertainty terkait COVID-19, kemudian inflasi, suku bunga, masalah rantai pasokan, tantangan energi, dan ini terjadi setelah long bull market yang luar biasa, kemudian nilai pasar yang
tinggi dari sekuritas, ekspansi moneter tiap tahun, dan juga intervensi negara. Oleh karena itu, peneliti membuat beberapa asumsi, dan yang pertama asumsinya adalah terdapat abnormal return pada window period sebagai reaksi terhadap pengumuman inflasi, kemudian average abnormal return, kumulatifnya, dan juga tidak terdapat contagion effect. Selanjutnya kita bisa masuk ke kerangka penelitian di mana informasinya sendiri adalah pengumuman inflasi yang mempengaruhi indeks LQ45, di mana indeks LQ45 sendiri dihadapi oleh ketidakpastian, kemudian dianalisis dengan event study yang akan menghasilkan abnormal return atau tidak. Nah, abnormal return ini nantinya akan menghitung average dan juga kumulatifnya yang dilanjutkan dengan perhitungan contagion effect. Dan pada akhirnya kerangka tersebut akan membuahi pengambilan keputusan investor dan juga strategi antisipasi perusahaan. Selanjutnya kita lihat ke metode penelitian di mana periode yang digunakan estimation periodnya adalah T-67 pada saat 10 November 2021. Nah, saat itu US itu mengumumkan laporan indikasi pergerakan Rusia di dekat perbatasan Ukraine. Kemudian menggunakan window period T0 yaitu 24 Februari 2022, T-7 sebelum pengumuman invasi dan juga T+7 setelah pengumuman invasi. Nah, metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan perusahaan yang sudah listing di BI dan juga termasuk ke dalam LQ45. Kemudian masuk ke bagian metode analisis data, di mana di sini ada beberapa step-step yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, identifikasi dulu peristiwanya dengan event study, kemudian menghitung beberapa return, dan akhirnya mendapatkan abnormal return, average-nya, kumulatifnya, yang pada akhirnya dilakukan uji normalitas menggunakan pendekatan Shapiro-Wilk test. Kemudian untuk uji hipotesis yang pertama hingga yang ketiga itu menggunakan one sample t-test dengan Wilcoxon sign rank test. Selanjutnya khusus untuk uji hipotesis yang keempat itu dilakukan pendekatan ADF test untuk menguji stasioner data dan dilanjutkan dengan uji Johansson cointegration test. Nah, di sini ada beberapa list perusahaan atau emiten yang saya gunakan di kuartal pertama LQ45, dan di sini saya membagi menjadi 6 kategori industri seperti itu. Kemudian kita masuk ke hasil uji normalitas. Jadi beberapa industri yang berdistribusi normal adalah industri basic materials, energy, industrials, dan juga infrastruktur. Dan sisanya itu berdistribusi tidak normal. Kemudian untuk hasil uji ADF, itu indeks global LQ45, stock 600, S&P 500, sama SSI itu memiliki probability di bawah 0,5 sehingga data dikatakan stasioner. Jadi bisa dilanjutkan untuk Johansson cointegration test. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi untuk pembahasan yang pertama, di sini terindikasikan abnormal return pada T-6, yaitu 18 Februari 2022 untuk industri basic materials sebesar 0,0015. Jadi pada saat itu ada diledakkan JIP UAZ 469 di Donetsk, dan ada beberapa reaksi invasi yang saya buat listnya dan juga peristiwa di Indonesia pada saat itu. Kemudian pada T-4, tepatnya 20 Februari 2022, itu juga terindikasikan abnormal return untuk industri financials, dan pada saat itu telah terjadi perang di Donbas. Kemudian kita lihat masuk ke T-3, itu juga terindikasikan abnormal return pada 21 Februari 2022, tepatnya di industri consumer non-cyclicals dan juga healthcare sebesar 0,0038. Pada saat itu terjadi pengumuman mengakui dua wilayah pro-Rusia mengundurkan diri dari Ukraina Timur. Kemudian pada T-2 atau 22 Februari 2022 terjadi abnormal return yang signifikan di industri infrastruktur sebesar 0,0383. Pada saat itu ada pengakuan internasional terhadap Republik Rakyat Donetsk dan juga Republik Rakyat Luhansk seperti itu. Kemudian pada 24 Februari 2022 T0 dijelaskan bahwa terindikasikan abnormal return pada industri consumer cyclicals dan juga teknologi, kemudian industri yields dan juga energi, infrastruktur. Dan pada saat itu Putin mengumumkan operasi militernya ke Ukraine dan terjadi penyerangan di beberapa wilayah di Ukraine. Kemudian pada T+1 atau 25 Februari 2022 terindikasikan abnormal return pada industri consumer cyclicals, healthcare dan juga energi dan industrials. Pada saat itu NATO memberikan bantuan kepada Ukraine dalam bentuk pemberian senjata, dan Kazakhstan pada saat itu menolak pemerintahan Rusia untuk bergabung dalam perang.
Kemudian pada T+2 atau 26 Februari 2022 terindikasikan abnormal return juga, dan pada saat itu ada pemberlakuan sanksi dan juga pengeluaran Rusia dari SWIFT seperti itu. Kemudian pada 28 Februari 2022 T+4 terindikasikan abnormal return pada consumer non-cyclicals dan healthcare, energi dan industrials, dan juga infrastruktur. Dan pada saat itu terjadi beberapa pertempuran lagi di wilayah Ukraine. Kemudian pada 1 Maret 2022 T+5 terjadi abnormal return pada industri consumer cyclicals, teknologi, energi dan industrials, financials, dan pada saat itu terjadi fall of Kiev sehingga para pelaku pasar itu menjual asetnya pada saat itu. Kemudian ada T+7 yang terakhir di sini pada 3 Maret 2022 di mana terindikasikan abnormal return yang signifikan di industri financial sebesar 0,0067. Dan pada saat itu akhirnya S&P menurunkan peringkat utang Rusia dari BB+ menjadi CCC-. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis yang kedua, di mana dari 6 kategori ini hanya industri consumer non-cyclicals dan juga healthcare yang memiliki signifikansi kurang dari 5%, yaitu sebesar 0,0211. Kemudian AAR yang sesudah ini menunjukkan banyak angka negatif sehingga adanya pengumuman invasi membuat investor melakukan panic selling dan juga yakin bahwa kasus COVID-19 sudah melandai sehingga menghindari sektor tersebut seperti itu. Kemudian kita lihat di uji hipotesis yang ketiga di mana industri dengan CAAR T-stat yang signifikan itu merupakan industri paling terpengaruh dari adanya dampak geopolitik antara Rusia dan Ukraina, yaitu ada basic materials, consumer cyclicals dan juga teknologi, consumer non-cyclicals dan juga healthcare, financials dan juga infrastructures. Kemudian untuk yang terakhir uji hipotesisnya di sini terindikasikan stress test pada level 5% dan juga max eigenvalue test pada 5% juga. Jadi adanya pengumuman invasi Rusia ke Ukraine menyebabkan contagion effect. Berarti dapat dikatakan krisisnya itu telah menyebar ke pasar saham Indonesia seperti itu. Jadi dari pemaparan yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan yang pertama bahwa abnormal return yang paling berpengaruh signifikan itu ada pada consumer non-cyclicals, healthcare, energi, dan juga industrials. Hal ini dikarenakan adanya krisis energi dan pangan yang membentuk gejolak pada indeks LQ45. Kemudian industri consumer non-cyclicals dan juga healthcare ini memiliki average abnormal return sebesar 0,0211. Jadi average abnormal return yang sesudahnya memiliki banyak angka negatif sehingga para investor melakukan panic selling seperti itu. Kemudian industri yang paling berpengaruh pada kumulatifnya adalah basic materials, consumer cyclicals, teknologi, consumer non-cyclicals, healthcare, financials, dan juga infrastruktur. Jadi yang terakhir adalah Johansson Co-Integration, itu menunjukkan beberapa stocks indeks global yang ada di SOX 600, S&P 500, dan SSI terhadap LQ45 itu terindikasikan kointegrasi level signifikansi 5% pada leg 1 dan juga leg 2 yang akhirnya menyebabkan contagion effect seperti itu. Jadi dari penelitian ini diharapkan bagi investor untuk memahami berita major world events terkait invasi, dan ini juga berlaku bagi perusahaan karena informasi dalam pengumuman invasi ini sangat mempengaruhi pergerakan saham seperti itu. Kemudian juga diharapkan berinvestasi dalam active investing dibandingkan passive investing. Kemudian diharapkan dapat meminimalisir risiko dan juga berkompetitif dengan para spekulan. Kemudian diharapkan berinvestasi di emerging markets dan industri yang jauh lebih aman. Walaupun ini balik lagi ke profile masing-masing investor, mau dia risk taker atau risk averse seperti itu. Kemudian keterbatasan yang ada dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampel LQ45 kuartal pertama, kemudian juga menggunakan beberapa stocks index global. Kemudian sarannya yang bisa dilakukan, mungkin ke depan bisa menggunakan window period dan juga window estimation yang berbeda, kemudian menggunakan indikator yang lain dan juga metode yang lainnya, serta menambahkan indeks global lainnya sehingga hasilnya bisa di-compare dengan penelitian yang sudah ada atau penelitian yang terdahulu seperti itu.
Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.